Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal buku UKBM Matematika kelas 10 semester 2 halaman 46. Oke, coba perhatikan di soal nomor 1. Sebuah kipas angin berputar dengan kecepatan 36 putaran per menit. Diminta soal, nyatakan kecepatan putaran kipas angin tersebut dalam satuan radian per detik. Oke, baik. Untuk menjawab soal nomor 1, tiga puluh enam radian 36 putaran per menit. Nah, ini berapa putaran per detik? Nah, seperti kita ketahui bahwasanya 1 menit adalah 60 sekon ataupun 60 detik. Nah, berarti 36 bagi 6 di sini adalah 6. Nah, 6 bagi 10 berarti 0,6 putaran per detik. Nah, kemudian berapa radian? Satu putaran itu sama dengan 2V radian. Satu putaran itu sama dengan 2V radian. Nah, berarti 0,6 putaran adalah 0,6 dikali 2V sama dengan 1,2V radian per detik. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah 1,2V radian per detik. Oke, baik, kita masuk ke soal nomor 2. Dalam soal nomor 2 ditanya tentukanlah nilai. Ini soal nomor 2. Tentukanlah nilai dari sinus 30 tangen 45 kosekan 60 sekan 30 kosinus 60 dan kotangen 45. Oke, baik. Untuk pertama kita tentukan dulu sinus 30 ini sama dengan setengah. Tangen 45 itu sama dengan 1. Kosekan 60, jadi kosekan itu adalah 1 per sinus. Nah, jika sinus 60 adalah
akar 3/2 ataupun setengah akar 3, maka kosekan 60 adalah 2 per akar 3. Nah, kita kali bilangan sekawannya akar 3 per akar 3 berarti 2 per 3 akar 3. Itu kosekan 60. Kemudian apa lagi yang diminta? Sekan 30. Nah, sekan 30. Sekan itu adalah 1 per kosinus. Berarti kosinus 30 itu kan sama dengan akar 3/2. Berarti sekan 30 sama dengan kosekan 60. Nilainya 2 per 3 akar 3. Nah, kosinus 60 sama dengan setengah. Kotangen 45, tangen 45 adalah 1, berarti kotangen itu adalah 1 per tangen. Berarti kotangen 45 juga 1. Nah, baru kita masuk ke soal nomor 2 di atas. Sinus 30 tambah tangen 45. Saya ulang tulis. Sinus 30 ditambah tangen 45 dikurang kosekan 60 dibagi sekan 30 tambah kosinus 60 dikurang kotangen 45 derajat. Oke, sama dengan sinus 30 setengah tangen 45 1 kurang kosekan 60 2 per 3 akar 3. Kemudian dibagi sekan 30 2 per 3 akar 3 kosinus 60 setengah kurang 1. Nah, berarti ini sama dengan setengah tambah 1 3/2. Berarti 3/2 kurang 2 per 3 akar 3 dibagi 2 per 3 akar 3 setengah kurang 1 kurang setengah. Nah, kalau kita mau sederhanakan berarti nilainya ini sama dengan 3/2 kurang 2 per 3 akar 3 dibagi min setengah di depan baru tambah 2 per 3 akar 3. Oke, inilah dia tuh jawaban soal nomor 2. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Sebuah tangga yang panjangnya 12 meter bersandar pada tembok sebuah rumah
jika tangga membentuk sudut 60 dengan tanah. Nah, berarti kalau seandainya kita gambarkan di sini ini dinding. Nah, dinding, kemudian ini saya anggap tanah. Nah, tangganya bersandar. Nah, ini tangganya. Nah, saya anggaplah ini tangga. Sudut yang dibentuk antara tangga dengan tanah. Berarti inilah dia yang 60 derajat. Nah, sementara sebuah tangga panjangnya 12 meter. Ini 12 meter. Nah, yang ditanya soal maka tinggi tembok, berarti inilah yang ditanya, tinggi tembok. Ini saya misalkan aja H. Nah, coba perhatikan. Kalau sinus 60 itu kan depan per miring, depan per miring atau Y per R. Nah, Y-nya sama dengan H, R-nya sama dengan panjang tangga 12 meter. Nah, berarti H sama dengan 12 dikali sinus 60. Sinus 60 adalah setengah akar 3. Nah, berarti berapa tinggi tembok? 6 akar 3 meter. Nah, inilah untuk jawaban soal nomor 3. Nah, kita ke soal nomor 4. Diberitahukan kotangen theta 7/8. Nah, coba. Jika tangen theta itu adalah Y per X, maka kotangen theta adalah kebalikannya, X per Y. Nah, berarti kalau kita gambarkan segitiga siku-siku, dengan sudut ini theta, berarti kalau kotangen tetanya 7/8, artinya X-nya 7, Y-nya 8. Nah, berarti R-nya ini ataupun sisi miringnya ini adalah 7 kuadrat 49 ditambah 64. Berarti seratus 113.
Nah, berarti kalau kita cari soal yang diminta di atas adalah 1 tambah sinus theta dikali 1 kurang sinus theta dibagi 1 tambah cos theta kali 1 kurang sin theta. Nah, berarti dari soal sinus theta adalah Y per R, berarti 8 per akar 113. Kosinus theta adalah X per R, berarti 7 per akar 113. Nah, 1 tambah sin theta dikali 1 kurang sin theta adalah 1 kurang sinus kuadrat theta per 1 tambah cos theta. Satu kali 1 cos theta kali 1 cos theta, 1 kali sin theta tambah kali kurang, berarti kurang di sini, maaf, kurang cos theta sin theta. Nah, berarti sama dengan 1 kurang sin theta 8 per 113. 8 per 113. Nah, berarti di sini 1 tambah cos theta 7 per akar 113 dikurang 8 per akar 113 dikurang cos theta 7 per akar 113 kali sinus theta 8 per akar 113. Nah, berarti kalau kita samakan penyebut, berarti ini 113 per 113. 113 kurang 8. Berarti di sini yang di atas 105 per 113. Nah, dibagi 1, 7 kurang 8 minus 1 per akar 113 dikurang 56 per 113. 113 per 113. 113 kurang 6. 57, berarti sama dengan 105 per 113 per 57 dikurang 1 per akar 113. Oke, sampai sini aja angkanya. Jika Ananda bisa menyederhanakannya lebih sederhana, silahkan. Sampai di sini
pembahasan soal buku UKBM Matematika kelas 10 semester 2 halaman 46. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungan like, subscribe, dan share, serta hidupkan notifikasi loncengnya agar channel ini terus eksis memberikan pembahasan soal-soal buku UKBM para siswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.